Manusia bukan satu-satunya organisme yang hidup bersama dalam komunitas. Sama seperti kita, spesies tumbuhan dan hewan yang berbeda juga hidup dalam komunitas di alam liar. Dan seperti kita, mereka berinteraksi satu sama lain dengan cara yang berbeda. Check this out. Kenapa interaksi antar spesies begitu penting? Interaksi spesies sangat penting untuk pemeliharaan dan fungsi proses ekosistem. Dalam ekosistem apapun, setiap spesies mengkonsumsi banyak sumber daya, sekaligus menjadi sumber daya itu sendiri untuk konsumen lain. Interaksi semacam itu membantu menjaga rantai makanan, dan tanpa mereka banyak hewan akan mati kelaparan. Ini sangat penting karena sumber daya seringkali terbatas dalam ekosistem, dan peningkatan populasi yang tidak terkendali bisa menyebabkan berkurangnya pasokan makanan. Di habitat manapun, seseorang akan menemukan spesies berbeda yang hidup bersama. Spesies ini dan populasinya membentuk apa yang dikenal sebagai komunitas ekologis. Misalnya, bayangkan sebuah ekosistem hutan. Pikirkan semua spesies berbeda yang hidup bersama, seperti harimau, rusa, cacing tanah, bakteri yang ditemukan di tanah, burung, ulat bulu, dan semua yang ada di antaranya. Masing-masing spesies ini sangat penting untuk ekosistem untuk berkembang. Lebih penting lagi, interaksi mereka satu sama lain membantu dalam pemeliharaan dan fungsi ekosistem. Secara garis besar, dua jenis interaksi terjadi dalam komunitas. Yang pertama adalah antar spesifik, di mana interaksi terjadi antara dua atau lebih spesies. Yang kedua adalah intraspesifik, di mana interaksi terjadi antara individu-individu dari spesies yang sama. Mari kita lihat jenis interaksi yang lebih spesifik yang terjadi. Yang pertama ada kompetisi. Ini adalah persaingan yang terjadi ketika dua atau lebih spesies berbeda bergantung pada sumber daya yang sama, yang seringkali terbatas dalam ketersediaan atau pasokannya. Akibatnya, spesies harus bersaing satu sama lain untuk bertahan hidup, yang berdampak negatif pada kedua spesies, terutama ketika sumber daya yang langka. Misalnya, sebuah penelitian menemukan jika semut invasif Argentina dan spesies semut asli di California bersaing satu sama lain untuk mendapatkan makanan. Para peneliti mengamati jika semut Argentina lebih baik dalam mengeksploitasi sumber makanan dan sering berkelahi dengan semut asli ketika mereka menemukan tempat mencari makan yang sama. Semut Argentina juga mencegah spesies asli membangun koloni baru dengan memangsa ratu semut asli. Yang kedua ada predasi dan herbivora. Ini adalah proses di mana satu hewan pemangsa membunuh dan memakan hewan lain, yaitu mangsanya. Interaksi ini menguntungkan bagi pemangsa karena memberikan energi yang membantu memperpanjang umur mereka, tetapi jelas merugikan mangsa yang dikonsumsi. Predasi membantu mengendalikan populasi dan tidak membiarkan spesies atau mangsanya terlalu meningkat dalam ekosistem. Menariknya, predasi tidak terbatas pada hewan, tetapi juga meluas ke tumbuhan. Dan yang paling terkenal adalah tumbuhan kantong semar. Herbivora juga merupakan bentuk pemangsaan, tapi satu-satunya perbedaan adalah mangsanya adalah tumbuhan. Yang ketiga ada simbiosis. Simbiosis adalah istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi antara dua atau lebih spesies yang hidup bersama dan secara langsung bersentuhan satu sama lain dalam jangka waktu yang lama. Istilah ini biasanya mengacu pada tiga interaksi spesifik: komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Kita jelasin satu-satu. Komensalisme terjadi ketika dua spesies memiliki interaksi jangka panjang satu sama lain di mana satu diuntungkan, sementara yang lain biasanya tidak terpengaruh secara positif atau negatif. Contoh yang baik di sini adalah bakteri dan penyakit. Misalnya, Staphylococcus aureus yang tinggal di tubuh manusia biasanya tidak menyebabkan penyakit apapun, tetapi terkadang bisa bertindak sebagai patogen dan menyebabkan infeksi yang parah. Mutualisme adalah ketika kedua spesies mendapatkan manfaat dari interaksi mereka satu sama lain. Sedangkan parasitisme adalah satu individu sebagai parasit akan diuntungkan, sedangkan yang lain adalah inang akan dirugikan. Contoh yang bagus di sini adalah kutu.
Kutu bertindak sebagai parasit, mendapat manfaat dan menempel pada organisme yang berbeda termasuk manusia dan menghisap darah mereka sambil menyebabkan ketidaknyamanan pada inang. Meskipun mereka tidak membunuh inangnya, mereka kadang-kadang bisa membahayakan inangnya dengan membuat mereka sakit. Kesimpulannya adalah, seperti yang kalian lihat, beberapa jenis interaksi terjadi di alam liar. Beberapa di antaranya bermanfaat, sementara yang lain berbahaya. Sementara interaksi ini membantu menjaga ekosistem, sering sulit untuk diukur dan dipelajari karena mereka terjalin begitu dalam dan berkembang selama generasi yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.